semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai psikologi konseling sebagai proses terapeutik. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Gustian. Pengertian psikologi konseling. Psikologi konseling adalah sintesis dari berbagai kecenderungan yang berkaitan dalam gerakan bimbingan, kesehatan mental, psikometri, kasus-kasus sosial, dan psikoterapi. Dilihat dari proses konseling, psikologi konseling adalah cabang kekhususan dari psikologi yang mengkaji berbagai aspek yang terlibat dalam proses konseling. Aspek-aspek itu meliputi karakteristik konseling, konselor, konsili, dan masalahnya, berbagai kondisi yang menunjang dan menghambat konseling, serta metode atau pendekatan-pendekatan dalam konseling. Tujuan psikologi konseling. Psikologi konseling sebagai ilmu pengetahuan secara umum bertujuan untuk mengembangkan penggunaan teori-teori psikologi dalam layanan konseling kepada konseli. Teori-teori psikologi ini diantaranya teori psikologi Freudian, teori psikologi behavioristik, dan teori psikologi humanistik. Secara khusus, tujuan psikologi konseling adalah untuk melakukan pengajian secara sistematis, logis, dan objektif terhadap variabel-variabel konseling. Diferensiasi keahlian. Dalam bidang kesehatan mental, terdapat berbagai macam profesional dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Penting untuk memahami diferensiasi keahlian antara psikolog, psikiater, dan konselor. Psikolog memiliki gelar sarjana S1, magister S2, atau doktor S3 di bidang psikologi. Psikolog klinis dan konseling dilatih untuk mendiagnosis dan memberikan terapi psikologis. Psikolog tidak dapat meresepkan obat. Yang kedua, psikiater adalah dokter medis S1 kedokteran, spesialis kedokteran jiwa yang mengkhususkan diri dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan mental. Psikiater dapat meresepkan obat dan melakukan prosedur medis lainnya. 3. Konselor biasanya memiliki gelar magister S2 di bidang konseling. Seperti konseling bimbingan atau konseling klinis, konselor fokus pada membantu individu mengatasi masalah sehari-hari, meningkatkan keterampilan sosial, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kondisi neurosis dan psikosis dalam terapeutik psikolog. Dalam setting terapeutik, psikolog seringkali berhadapan dengan klien yang mengalami berbagai macam kondisi mental, termasuk neurosis dan psikosis. Yang pertama, neurosis. Istilah ini sudah jarang digunakan dalam diagnosis modern, namun secara umum mengacu pada kondisi mental yang ditandai dengan kecemasan, depresi, obsesi, kompulsi, dan gejala-gejala stres lainnya. Individu dengan neurosis biasanya masih memiliki kontak dengan realitas dan menyadari bahwa mereka mengalami masalah. Yang kedua, psikosis. Psikosis merupakan kondisi mental yang lebih kuat, lebih berat yang ditandai dengan kehilangan kontak dengan realitas. Gejala psikosis dapat meliputi halusinasi atau mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Kemudian delusi, keyakinan yang salah dan tidak rasional, gangguan pemikiran, dan perilaku yang tidak terorganisir. Kondisi seperti skizofrenia dan gangguan bipolar dapat menyebabkan psikosis. Peran psikolog dalam menangani neurosis dan psikosis. 1. Asesmen. 2. Formulasi kasus. 3. Perencanaan intervensi. 4. Implementasi terapi. 5. Kolaborasi. Sekian dulu ya video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.